Alibaba masih worth it nggak sih sebenarnya? Oke, jadi balik lagi di channel ini. Hari ini gue pengen ngebahas soal Alibaba. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi belajar ekspor atau teman-teman yang pengen jualan barang ke luar negeri, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya Alibaba. Jadi Alibaba ini adalah sebuah platform yang datangnya dari Cina. Ya kita tahu lah itu terkenal banget. Kalau teman-teman pengen jualan barang apapun, ya sebenarnya kalian tinggal taruh listing di situ, kalian tinggal taruh foto, company profile, website, harganya, terus sertifikat apa aja yang kalian punya itu di Alibaba. Dan nanti ya pokoknya akan ada orang nyari, siapa tahu ngecat kalian, ya tinggal kalian bales. Jadi konsepnya ini sebenarnya sama seperti e-commerce pada umumnya, cuman bedanya kalau kayak Tokopedia, Shopee itu kan dia transaksinya lokal, artinya pembelinya dan penjualnya di negara yang sama. Tapi kalau Alibaba itu rata-rata cross border, artinya udah beda negara. Baik yang dijual di Cina, yang beli orang Amerika, atau yang jual orang Perancis, yang beli orang Belanda. Jadi Alibaba tuh sebenarnya itu. Cuman sekarang yang di video ini gue mau bahas adalah worth it nggak sih sebenarnya buat teman-teman pengen jualan di Alibaba. Gue tidak mendiskreditkan Alibaba, gue hanya bicara tentang opini pribadi. Karena sebenarnya jujur gue suka banget dengan Alibaba, dan buat gue hari ini Alibaba masih menjadi platform terbesar dan menurut gue masih yang terbaik nomor satu untuk jualan ekspor atau misalnya jualan barang ke luar negeri. Tapi ada tapinya. Ini harus tetap dipertimbangkan buat teman-teman yang eksportir baru. Kalau misalnya kalian pengen jualan barang tuh, apa ya langsung mesti saklek Alibaba? Nah, ini gue pengen bahas di sini. Jadi, kita tahu sendiri Alibaba ini kan dari Cina. Kalau misalnya, ini ada beberapa kejadian yang menurut gue tuh unik dan kadang apa ya, ngeselin sendiri sih buat gue ya sebagai orang Indonesia. Jadi di Alibaba karena kita tahu ini Cina, mungkin ya bisa aja dia memasarkan barang-barang yang dari Cina dulu. Halaman satu ya pokoknya supplier dari Cina. Kenapa kayak gitu? Kalau kalian misalnya pergi ke Alibaba terus udah gitu kalian nge-search misalnya cengkeh itu bahasa Inggrisnya apa? Clove, CLOVE. Nah, itu rata-rata keluar supplier dari Indonesia, padahal biasanya di deskripsi tulisannya Indonesian Clove, Vietnam Clove, tapi supplier dari Cina. Jadi ya apa-apa Cina lagi. Tapi kalau ditanya kenapa kayak gitu, karena gini, namanya e-commerce itu selalu bisa menjadi nomor satu di halaman pertama. Itu tuh kalau misalnya ada beberapa faktor tambahan, misalnya harga murah atau sertifikat lengkap, terus udah gitu dokumen-dokumen semua siap untuk ekspor. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya kalau kalian punya ya enak banget jualan di Alibaba. Itu sebabnya gue pengen ngebahas, bukan gue menjelekkan Alibaba, bagus kalau kalian punya semuanya taruh di Alibaba ya bagus. Dan gue selalu punya statement, kalau kalian mau ekspor gitu ya, kalian itu harus punya telur yang ditaruh tuh jangan di satu keranjang, tapi kalian taruh di banyak keranjang. Karena kita nggak pernah tahu pembeli itu datangnya dari keranjang yang mana. Misalnya, taruh di keranjang, tanda kutip keranjang website, kalian harus punya website. Taruh di situ, siapa tahu ada pembeli nyari di Google, dapatnya kalian. Taruh di Alibaba, siapa tahu orang ke Alibaba, dapatnya kalian. Taruh misalnya di Facebook, siapa tahu orang datang ke Facebook, carinya kalian. Atau di LinkedIn dan seterusnya. Jadi, taruhlah perusahaan kalian dan produk kalian di beberapa keranjang ini. Jadi boleh nggak? Boleh banget. Gue menyarankan, cuman buat teman-teman yang awal yang mungkin kekurangan dana, kalau kalian pergi ke platform Alibaba sebenarnya biayanya lumayan mahal. Kalau misalnya kalian cari di harganya di website pasti nggak ketemu, tapi berkisar kurang lebih itu sekitar 30 sampai 40 juta rupiah per tahunnya. Jadi kalau misalnya dibagi 12 mungkin harganya sekitar 2.500.000, 2.700.000 setiap bulannya, yang kalian harus keluarkan 1 tahun langsung di awal, senilai 30 jutaan. Nah kalau kalian yang belum pernah bisnis sebelumnya, atau kalian lagi pengen coba ekspor, kan belum ada uangnya nih, ya sayang, mendingan kalian buat website, terus udah gitu ya kalian promosi di Facebook yang gratis-gratis dulu, kalau udah dapat baru ke Alibaba. Nah kita balik nih ke si Alibaba itu sendiri. Jadi namanya e-commerce yang tadi gue bilang, orang-orang kenapa melihat ada yang selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu aja barangnya. Apalagi di Alibaba kalau kalian search produk apapun, kebanyakan, gue nggak bilang semua ya, kebanyakan nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya itu supplier dari Cina. Meskipun beberapa produknya bukan dari Cina, tapi penjualnya adalah Cina. Nah, kenapa? Karena yang gue bilang tadi,
faktor dari si e-commerce itu bukan cuma harga, tapi ada sertifikat, ada dokumen, dan review, komen, bintang. Kan ada suka tuh bintang kalau misalnya di produk. Itu menjadi faktor penting sekali. Nah, sekarang kita balik gini. Kalau misalnya harga kalian, namanya pemain baru ya, kalian kan pengusaha baru, pasti kan harganya nggak selalu bisa langsung dapat murah. Karena kan kalian beli juga kuantiti ke petani nggak langsung banyak. Jadi otomatis harga pasti agak lebih mahal dikit. Kalau kalian langsung jualan di Alibaba, harga kalian mahal. Bisa nggak dapat ya? Bisa aja. Tapi kebanyakan orang tetap nge-sort harga. Jadi ini sama lah seperti kita orang Indonesia yang mau beli barang di Tokopedia atau Shopee. Kita pasti klik fiturnya rating harga terendah ke yang tertinggi. Coba dari 100 orang, mungkin 1 orang yang nyari harganya tertinggi ke yang terendah. Jadi keluarnya semua harga yang mahal dulu baru yang murah. Tapi kan kita nyarinya pasti harganya yang paling murah, ratingnya paling tinggi, komennya paling banyak, reviewnya paling oke. Itu yang kita cari kan. Nah, kalau kalian pemain baru, kalian cuman menggantungkan harapan kalian dari satu keranjang Alibaba misalnya, ya menurut gue berat dan lumayan mahal karena itu harganya sekitar 30 jutaan per tahunnya. Kecuali kalian udah jalan sekali 2 kali, dapat untung, kalian mau ekspansi ke Alibaba ya silahkan. Tapi kurang lebih seperti itu yang gue mau bahas di video kali ini. Jadi fitur yang disebut filter, yang disebut sorting, bisa men-sorting barang berdasarkan klik. Misalnya dokumen ini, gue mau yang ada dokumen ini, langsung yang punya dokumen itu yang muncul, yang tidak ada dokumen hilang semua. Nah itu adalah filter yang membunuh menurut gue. Jadi fitur-fitur marketplace itu kadang-kadang bisa terlihat membantu dari sisi pembeli, tapi bisa jadi membunuh dari sisi yang menjual karena barangnya jadi hilang ketika ada orang ngeklik fitur tertentu. Itu sebabnya sebenarnya karena gue tahu ini kita apa-apa bergantung sama platform Cina, akhirnya bisa ekspor. Gue pribadi tahu bahwa ada kebutuhan khusus buat teman-teman yang pengen memasarkan produk, yaitu gue bikin platform namanya bisatrade.com. Jadi bisatrade.com ini gue tuh menghilangkan faktor-faktor yang tadi gue sebut, faktor membunuh, filter membunuh, yang filter harga lah, filter dokumen lah, filter negara lah, apa itu menurut gue filter yang membunuh. Dan gue tidak mau orang belum ngobrol gitu ya sama penjualnya, tapi ketika dia ngeklik, penjual yang tidak punya dokumen itu hilang. Sekarang pertanyaan gini, apakah penjual yang tidak punya dokumen tertentu udah pasti jelek? Kan enggak, bisa aja masih bagus-bagus aja. Yang penting harus ada obrolan dulu kan, pembicaraan yang dimulai dulu kan. Nah makanya di bisatrade.com gue nggak ada fitur-fitur yang tadi gue bilang. Jadi pokoknya di situ cuman kalian harus punya website, informasi jelas, foto jelas, dan kalian itu harus buat video pendek kayak TikTok. Jadi kalian upload di situ supaya apa? Pembeli-pembeli yang nanti datang ke bisatrade.com mereka ngelihat video-videonya dan mereka punya gambaran yang jelas bahwa meskipun videonya jelek ya, it's okay. Kadang-kadang pembeli tuh demen video-video yang real. Video-video di lapangan, video di pabrik, video lagi bakar arang misalnya, atau misalnya kalau kalian jualan arang gitu ya. Jadi itu benar-benar ada di Bisatrade. Kalau buyernya tertarik dengan foto dan informasi dan video yang kalian taruh di Bisatrade, dia tinggal klik aja website kalian atau dia tinggal klik nomor kalian WhatsApp. Misalnya kalian nggak punya dokumen tertentu ya nggak apa-apa, yang penting ngobrol dulu. Itu yang sebenarnya menurut gue lebih penting dibanding pembeli udah bisa nge-sort kiri kanan, mau dokumen A nggak mau dokumen B. Iya, susah nanti ujung-ujungnya tidak punya dokumen B, kehilangan opportunity. Apalagi pemain baru yang tadi gue bilang, kalian belum punya apa-apa, tapi udah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang 10 tahun udah punya dokumen lengkap. Jadi bukan berarti perusahaan yang 10 tahun ini selalu lebih baik dari yang baru, enggak. Nah makanya harus ada platform yang menurut gue netral. Jadi bukan gue bilang Bisatrade yang gue bikin akhirnya ini yang terbaik, bukan. Tapi karena gue belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman dan pengalaman pribadi, akhirnya gue memutuskan untuk buat hal yang seperti itu, yang bisa membantu lah intinya. Cuman buat teman-teman yang pengen masuk ke Bisatrade, itu tuh kalian syaratnya sebenarnya sederhana. 2, Bisatrade kalian nggak perlu bayar. Kalau misalnya platform lain kan bayar. Bisatrade gratis untuk taruh website kalian. Tapi syaratnya cuma 2. Pertama adalah kalian menjadi member dari Bisa Ekspor supaya kalian ngerti gitu ya, belajar ekspor. Kalau misalnya ada pembeli nanya apa, kalian bisa jawab. Kedua, kalian itu udah punya websitenya. Nah, untuk menjadi member dan punya website itu harganya udah gue bundling dan gue kasih harga promo di bulan
ini sampai 1 sampai 2 bulan ke depan untuk teman-teman belajar dan plus mendapatkan website. Jadi harganya udah murah banget. Jadi gue langsung kasih lihat ini harganya, dan kalian kalau mau langsung bisa klik link di bisaekspor.com, ada di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung daftar, belajar, plus langsung minta aja website ke tim kita. Itu dibuatin gratis karena udah include di dalam harga yang kalian bayar. Dan kalian akan dipromosikan websitenya melalui Bisatrade. Nah, Bisatrade ini gue dan David saat ini lagi keliling di beberapa negara untuk kita memasarkan Bisatrade di negara tersebut. Otomatis kalau kita nawarin Bisatrade-nya, artinya kan pembeli dari luar negeri juga akan melihat produk-produk kalian yang terdaftar di bisatrade.com. Jadi harapan gue sebenarnya itu supaya kita nggak selalu nempel dengan platform luar negeri, platform asing, tapi kita juga bisa berdiri di platform Indonesia, kebanggaan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga teman-teman ngerti dan paham apa yang gue maksud, kenapa gue bilang Alibaba ini masih worth it atau tidak. Balik lagi itu ke pilihan kalian. Kalian ngelihat ini masih oke atau tidak, itu tergantung dari kapasitas bisnis kalian udah di level yang mana. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channelnya bisa nyampe 1 juta subscriber kali ya, dan kita ngomongin ekspor. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye.